Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Balik lagi dengan aku Amira. Mudah-mudahan kalian semua sehat di rumah. Dan sebenarnya di awal video, mulai sekarang aku pengen banget bacain beberapa DM, komentar, atau hal-hal yang menurut aku fun untuk di-sharing. Jadi kayak dari pendengar RG untuk pendengar RG. Gimana itu? Terus juga aku sempat bilang kalau misalnya kalian punya bisnis yang kalian pengen promote, boleh banget juga untuk share ke aku. Dan berhubung alhamdulillah kalian antusias, jadi DM yang masuk itu lumayan banyak. Mohon bersabar untuk aku bales, insya Allah aku bales satu-satu. Untuk hari ini aku mau share komentar yang udah aku highlight. Komentar pertama, mohon maaf, bisa gak request durasi 3 jam? Biar bisa sambil nemenin masak, beres-beres, nyuci, nyiram tanaman. Setidaknya bisa ada waktu nonton, posisi santai di ayunan sambil ngopi cantik. Salam dari Depok, emak-emak berdaster anak 4 tapi masih kayak gitar Spanyol. DM kedua, aku gak apa-apa gak di fallback asal kamu terus upload di RG. Tahu nggak, dengerin kamu cerita ini ngebantu aku yang sedang berusaha survive dari mental health issue. Semoga kamu dan tim selalu diberi kelancaran dan kesehatan ya Amira. Terima kasih banyak. Ayo berjuang. Mudah-mudahan kamu terus semangat dan it's okay. Kadang-kadang memang hidup ini nggak bisa diprediksi. Emosi juga kadang-kadang nggak bisa diprediksi. Struggling with mental health is very very normal. Bahkan aku ngambil waktu untuk jeda 3 minggu nggak ngonten, salah satunya untuk break mental dari semua cerita-cerita yang luar biasa. Kadang-kadang bikin, ya. Terus ada komentar dari YouTube. Gak pernah bosan apapun suasananya walaupun suasana diulang-ulang, karena aku masih bisa nostalgia setiap denger cerita di sini. Masih ngerasa ada di samping kakak aku yang udah meninggal. Kami suka nonton bareng, kalau udah update lagi gak barengan, kami selalu tahan diri buat gak nonton dulu. Harus nonton bareng. Setelah nonton saling diskusi, dan gak jarang pendapat kami mengarah ke satu arah yang sama. Banyak pembelajaran juga di sini. Tapi sekarang beliau udah almarhum, aku sendirian nonton. Gak ada yang diajak diskusi, gak ada saling rewel. Jangan nonton dulu, kamu udah nonton tapi pura-pura belum nonton ya? Semua video Ruang Gelap udah kami tonton tanpa kelewat satu video pun. Sampai video-video yang dulu pernah kami tonton, aku ulang lagi. Dan masih sering keluar kata spontan, pernah gak kayak gini? Kita pernah ketemu orang kayak gini, kita pernah punya teman kayak gini. Semoga kakakku diberikan nikmat di alam barzah, diampuni dosa-dosanya. Amin, amin ya robbal. Komentar ini udah kami bales, turut berduka cita dan mudah-mudahan Ruang Gelap terus bisa menjadi bagian dari kenangan indah kamu dan keluarga tentang kakak kamu. Terakhir, aku sampai beli sound biar pas aku cuci piring masih denger ceritamu, Kak. Sebelum ada sound, pakai stand HP, taruh di atas ember, yuk. Tapi aku juga pernah kayak gini waktu masih kecil, biar dia berdengung. Terus kalau misalnya di mobil, ditaruh di pinggir pintu, biar suaranya mendengung juga. Aku relate. Kadang kata suami, "Ampe gitunya kamu yang." Aku bilang kalau sunyi itu malah lebih aneh. Enakan denger Amira cerita. Oh, terima kasih. Oke, kita akan baca lebih banyak DM dan komentar-komentar lain di video-video selanjutnya. Di video kali ini, aku bakal cerita tentang salah satu kasus yang terjadi di New York. Kota yang sangat gemilang ini, yang menjadi latar banyak sekali drama, memang pernah punya kasus yang super duper dramatik kayak sinetron. Emang aku sering sih bilang, kasus kali ini kayak di film, kasus kali ini kayak sinetron. Tapi emang bener, ternyata yang kita tonton itu banyak terinspirasi dari perilaku manusia yang luar biasa. Speechless aku mau nyebutnya pakai kata-kata apa. Dan kasus kita ini terjadi di tahun 1990. Tepatnya di tahun 1998, salah satu suster yang bekerja di rumah sakit di New York melihat salah satu petugas kebersihan salah kostum. Di rumah sakit itu memang tiap hari itu ada kostum atau seragam khusus. Misalnya hari Senin pakai seragam A, Selasa pakai seragam B, dan hari itu si petugas bersih-bersih ini salah kostum dan dia punya feeling yang gak enak banget. Apalagi ngelihat si petugas bersih-bersih ini tuh acak-acakan banget. Rambutnya aneh. Firasatnya mengatakan kayaknya ada yang gak beres deh. Jadi suster ini langsung mengecek salah satu pasien yang memang lagi viral banget waktu itu. Seorang istri yang dipukuli habis-habisan oleh suaminya. Untungnya wanita ini masih bisa diselamatkan. Makanya suster ini langsung ngecek keadaan pasien. Dan bener aja,
Pasien ditemukan dalam keadaan merintih, susah bernafas, dan yang paling noticeable, suster ini mencium bau almond. Ya, racun sianida. Ventilator yang biasanya dipakai oleh pasien ini udah dilepas, dan di sampingnya ada botol. Gak lama kemudian, sang pasien meninggal dunia. Ini adalah kisah Jill Cahill. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Dari kecil, Jill Cahill terkenal sebagai anak yang sangat-sangat periang. Dia punya satu kakak perempuan, satu saudara laki-laki. Keluarganya ini harmonis banget, sangat akrab. Waktu masih kecil, Jill kalau misalnya main rumah-rumahan, dia nggak milih pengen jadi ibu atau jadi anak. Dia milih jadi apa? Jadi doggy. Soalnya Jill bilang dia bisa menggonggong dengan baik. Ya, kalian bisa bayangin lah seberapa kreatif dan out of the box si Jill ini. Jill kuliah di jurusan seni. Dia lalu jatuh cinta dan bertemu dengan suami pertamanya. Semua orang tetangga sekitar ngira Jill dan suaminya ini baik-baik aja. Soalnya hampir setiap hari mereka kelihatan jalan-jalan gandengan tangan. Tapi tanpa kita ketahui secara jelas, mereka memutuskan untuk bercerai. Baik-baik. Jill pulang ke New York, dia kemudian bertemu dengan laki-laki lain, jatuh cinta, sempat mau nikah, tapi mereka pindah dulu ke Texas. Dan sebelum nikah nih, ternyata Jill merasa ada banyak ketidakcocokan, terutama di Texas dia ngerasa kayak gak cocok tinggal di sana. Terus juga hubungannya dengan laki-laki ini ternyata nggak bisa lanjut, jadi Jill pulang. Dan Jill waktu itu kerja sebagai pramugari, usianya sudah 29 tahun. Suatu hari, waktu Jill dan teman-temannya lagi minum-minum di bar, mereka bertemu dengan beberapa pria. Salah satunya adalah pria bernama Jeff. Jeff lebih muda 3 tahun daripada Jill, tapi mereka berdua ini langsung punya ketertarikan satu sama lain dalam satu malam. Mereka ngerasa, entah kenapa, kayaknya mereka tuh berjodoh. Jill cantik, sukses, begitu juga dengan Jeff yang ganteng, sukses. Dia waktu itu bekerja di salah satu perusahaan ternama di New York, Merrill Lynch, kalau kalian tahu, sebagai stockbroker. Mereka kemudian menjalin hubungan, dan dari sini Jill mengetahui lebih banyak tentang keluarga Jeff yang menurutnya sangat-sangat aneh. Keluarga Jeff benar-benar super duper religius. Aku nggak bilang kalau keluarga religius itu aneh atau stigmanya jelek, nggak sama sekali ya. Justru aku kalau bisa sih bakal jadi keluarga yang religius. Terutama ibunya Jeff, yang bernama Patty. Mereka ini menganut agama Katolik. Biasanya, kalau aku salah tolong koreksi. Ibadah umat Katolik yang berupa misa dilakukan di hari Minggu, atau hari-hari penting lainnya. Tapi keluarga Jeff pergi misa setiap hari. Dan kata ibunya, semua orang wajib pergi. Kalau misalnya nggak pergi, bakal masuk neraka. Mungkin kalau ada salah satu dari kalian yang beragama Katolik bisa kasih lebih banyak penjelasan di bawah, di kolom komentar maksudnya. Karena aku sendiri juga punya keterbatasan dalam mengambil informasi. Hampir dari seluruh sumber yang aku baca, mereka bilang ini tuh sesuatu yang sangat jarang dilakukan oleh umat Katolik. Ibunya juga nggak memperbolehkan Jeff dan Jill berduaan kalau pacaran. Berdosa. Tapi bagi Jeff dan Jill yang pergaulannya bebas, tipe-tipe orang barat, mereka nggak peduli. Jeff nekat tetap aja sering nginep di rumah Jill. Begitu juga dengan Jill, apalagi waktu mereka memutuskan untuk tinggal bareng. Bayangin, waktu mereka tinggal bareng, suatu hari jam 6 subuh, Jill kebangun. Gara-gara dia ngerasa ada yang ngeliatin. Waktu buka mata, di ujung ranjang, ibunya Jeff duduk sambil baca Alkitab. Menunjukkan seberapa dia nggak suka hubungan Jeff dan Jill bebas banget. Sebagai aku yang muslim ya wajar ya maknya mau marah. Tapi kalau di luar negeri kan ini tuh kayak, apa sih? Kenapa ikut campur urusan anak? Dan karena udah tinggal bareng, beberapa bulan kemudian Jill hamil. Patty marah. Patty meskipun punya 6 anak laki-laki, semuanya dia pantau termasuk Jeff. Dan menurutnya hamil di luar nikah itu sebuah dosa. Nggak pantas, nggak seharusnya terjadi. Kalau bisa, secepat mungkin Jill dan Jeff harus menikah. Ya udah, Jill dan Jeff akhirnya bener-bener nikah, tapi Patty merasa malu untuk datang, jadi dia nggak datang. Meskipun Patty nggak setuju Jill hamil di luar nikah, tapi begitu Jill melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Timothy, Patty mulai agak luluh. Patty sayang banget sama cucunya. Kehidupan pernikahan dan rumah tangga Jeff serta Jill nggak ada masalah,
Satu-satunya masalah mereka ya ibunya Jeff yang super duper sering banget ngerecokin mereka. Mulai dari cara ngasuh anak-anak harus sudah dibaptis, harus diajari agama terus, bahkan katanya nggak boleh potong kue, pokoknya ya gitulah. Jill nggak mau ambil pusing, dia nggak mau gila, jadi terserah mertuanya mau ngomong apa, yang penting di rumah, dia, suaminya, anaknya baik-baik aja. Mereka nggak punya masalah finansial sama sekali. Gaji Jeff banyak, Jill juga waktu itu kerja. Tapi memutuskan untuk fokus ngurus anak, jadi cuman Jeff aja tuh yang kerja sebagai tulang punggung keluarga. Nah ternyata Jeff bilang ke Jill, dia agak kurang nyaman dengan pekerjaan yang sekarang. Sebenarnya Jeff mau mulai berbisnis, tapi dia takut untuk memulai. Dan menurut Jill, kenapa harus takut? Aku bakal sangat dukung kamu kalau emang mau bikin perusahaan sendiri. Setelah berunding, rencanain semuanya bareng-bareng, Jeff resign, dia beneran buka usaha sendiri di bidang konstruksi. Jadi semacam kayak kontraktor atau developer, tapi kecil-kecilan. Jill kemudian hamil lagi dan melahirkan anak keduanya yang merupakan anak perempuan yang diberi nama Mary. Dengan adanya Timothy dan Mary, hubungan Jill dan Patty agak sedikit membaik. Dia sering nganterin anak-anaknya main ke rumah. Selesaikan masalah ini, tapi justru sekarang masalahnya pindah ke finansial. Bisnis konstruksi yang dijalankan oleh Jeff ternyata nggak mampu untuk menopang biaya hidup keluarga mereka. Antara Jeff nggak bisa ngatur keuangan, atau dia naruh tarifnya terlalu murah, intinya nggak balik modal, bangkrut. Jill nggak marah. Kecewa pasti, tapi ya udahlah namanya bisnis mau ngomong apa. Jill berusaha untuk menyupport Jeff, antara mau bikin bisnis baru atau mau balik lagi kerja. Masalahnya, waktu itu Jeff memilih untuk istirahat terlebih dahulu dan Jill memaklumi. Mungkin masih trauma, mungkin masih ada penyesalan, mungkin masih burn out. Jeff lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, main sama anak-anak. Jill berusaha untuk nggak terlalu mengontrol suaminya. Setelah istirahat sebulan, 2 bulan, Jeff ini kelihatan kayak nggak ada gerak-gerik pengen berusaha apa-apa lagi loh. Nggak ada nyoba untuk cari kerja, nggak ada kelihatan juga pengen bangun bisnis lagi. Jadi Jill bingung. Setiap kali Jill ngasih tawaran atau ada lowongan, Jeff nggak mau ngelamar. Entah itu gara-gara kerjaannya terlalu rendah menurut dia, gajinya katanya nggak banyak, tapi giliran disuruh untuk cari kerjaan yang menurut dia oke, gak ada gerak sama sekali. Dan sebagai orang yang memang dari kecil aktif banget, periang, ceria, Jill gak mau sedih. Oke, kalau memang Jeff masih mau istirahat, belum tahu pengen ngelanjutin karir apa, ya udah, biar aku aja yang jadi tulang punggung keluarga. Iya, Jill mutusin untuk buka bisnis sendiri. Dia partneran sama salah satu sahabatnya untuk buka usaha menata kebun. Dari kecil memang Jill yang sangat penyuka seni ini udah suka banget dengan kebun-kebunan. Dia tuh dulu emang pernah punya mimpi pengen mendekorasi kebun, dan ternyata beneran kejadian meskipun jalannya menuju ke sini tuh nggak diduga-duga. Awalnya kecil-kecilan, satu persatu klien mulai berdatangan, sampai pada akhirnya saking banyaknya klien, mereka harus menolak orang-orang yang minta tolong mereka. Restoran fast food itu hampir semua kebun mereka dihandle oleh Jill dan sahabatnya. Pokoknya mereka terkenal banget, sukses banget. Harusnya Jeff bahagia. Istrinya sukses, dia bisa istirahat, ya kan? Enggak. Ternyata ego Jeff terluka. Dia nggak seneng lihat istrinya sukses, sedangkan dia nggak bisa. Jeff mulai ngerasa iri dan mulai membenci Jill. Hal aneh yang dilakukan Jeff awalnya tuh kecil-kecil, tapi lama-lama bener-bener di luar nalar. Jeff mulai sering pakai kartu kredit. Tagihan kartu kredit itu selalu dia sembunyiin di bawah kasur. Terus tagihan listrik rumah, kata Jeff, udah dia bayar. Padahal nggak dibayar sampai berbulan-bulan, dan tiba-tiba rumah mereka nggak ada listrik, diputus. Terlalu lama nunggak. Kalau misalnya keluarga Jill datang ke rumah, Jeff nggak pernah mau ngomong. Ngeliat mata mereka pun enggak. Bener-bener ngekat diri dia sendiri. Sekalinya dipaksa ngomong nih, omongannya tuh menyakitkan. Oh, kamu gendutan ya sekarang? Terus ngomongnya juga nggak ikhlas, nggak natap mata. Pernah Jill mau pergi keluar, bawa mobil, dan baut ban mobilnya ternyata lepas. Jeff nyalahin tetangga. Padahal, setelah ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya Jeff yang ngelonggarin ban mobilnya Jill. Lalu di tahun 1996,
Jeff ditangkap polisi karena mengeluarkan cek kosong alias cek palsu. Jeff juga sempat ditangkap gara-gara maling di supermarket. Tebak maling apa? Maling lobster, udang, sama daging steak. Waktu mau melarikan diri, dia disetop oleh polisi gara-gara kenapa? Mengemudi terlalu kencang dan SIM-nya sudah kadaluarsa. Dengan semua masalah-masalah dan perilaku aneh yang dilakukan oleh Jeff, Jill mulai sering berantem dengan Jeff. Mereka cekcok, dan untuk pertama kalinya Jeff berani main tangan. Memang sih menurut Jill cuman dicengkrem doang, terus lengannya ditarik ke belakang. Tapi Jill sebenarnya kaget. Jadi Jill ngajak Jeff untuk ngobrol baik-baik. Gimana caranya mereka bisa memperbaiki pernikahan ini? Kalau misalnya Jeff pengen mereka pindah ke negara lain, ya udah kita start dari awal, dari nol. Waktu itu Jill sebenarnya udah ada rencana untuk mengembangkan bisnis lebih besar di kota lain. Dia udah mau beli gedung atau kayak ruko gitu. Tapi nggak jadi, gara-gara siapa? Gara-gara Jeff. Jeff nelpon orang yang mau ngejual ruko itu, melakukan sabotase sampai deal-nya dibatalkan. Aku kalau jadi Jill kayaknya udah habis kesabaran. Tapi Jill justru menawarkan Jeff kesempatan untuk memulai semuanya dari awal. Lupain semua kejelekan yang sudah kita satu sama lain lakukan. Mari kita mulai dari nol. Kita pindah ke tempat lain kalau emang kamu ngerasa risih dengan keluarga aku. Tapi Jeff nggak mau. Terus di perayaan Halloween di tahun 1996, Jeff pengen jadi O.J. Simpson. Kalau kalian penyuka true crime, kalian pasti tahu siapa itu O.J. Simpson. Kalau belum, kalian tinggal klik di sini. Udah pernah aku bahas. O.J. Simpson ini sempat menjadi tersangka kasus KDRT dan pembunuhan istrinya sendiri. Jadi, waktu Jill tahu Jeff pengen jadi O.J. Simpson, dia langsung aneh. Tapi, Jill bilang ke orang-orang, dia nggak takut dengan Jeff. Jeff tuh ya, nyakitin nyamuk aja nggak berani. Apalagi nyakitin aku. Tapi nggak bisa dipungkirin hubungan mereka emang udah renggang banget. Jill merasa nggak dinafkahi secara batin dan lahir. Terus dia waktu lagi bisnis ke negara lain, secara nggak sengaja bertemu dengan seorang pria. Kemudian Jill menjalin perselingkuhan dengan pria ini. Jill nggak ngomong ke Jeff kalau dia udah punya pacar, tapi Jill melayangkan gugatan cerai. Trigger pertamanya karena Jill menemukan alat pengaman dan juga make up yang disembunyikan oleh Jeff di dalam rumah. Dari penemuan ini, Jill yakin banget Jeff juga selingkuh. Dan kayaknya selingkuhannya cowok. Jadi ada kemungkinan sebenarnya Jeff penyuka sesama jenis. Tapi menikah dengan Jill karena pengen punya trophy wife. Jeff setuju untuk cerai. Tapi waktu itu mereka masih terlilit utang. Kesulitan untuk pisah rumah. Masing-masing gak ada yang mau keluar dari rumah itu. Akhirnya Jill yang ngalah. Tapi karena Jill masih nyari rumah yang cocok, jadi dia belum bisa keluar. Mereka masih tinggal satu rumah. Hampir setiap weekend, Jill selalu ngajak kedua anaknya untuk pergi ke rumah kakak perempuannya. Kakaknya sempat khawatir, jangan-jangan Jill stres gara-gara mau cerai, tapi Jill kelihatan bahagia aja. Kakaknya juga nawarin mau nggak Jill tinggal dulu di rumah mereka daripada serumah dengan Jeff. Dan Jill jawab, gak mungkin Jeff ngapa-ngapain aku. Kalau emang suatu hari aku mati di tangan Jeff, aku kasih semua barang-barang aku untuk kakak. Sepercaya itu. Dan ngomong tuh emang bener-bener harus hati-hati ya. Karena hari itu menjadi hari terakhir Jill bertemu dengan kakaknya. Di satu malam di bulan April di tahun 1998, Timothy yang berusia 10 tahun kebangun sekitar jam 2 malam. Ada suara ribut-ribut di bawah. Adiknya Mary juga bangun. Mary waktu itu berusia 9 tahun. Mereka sempat turun ke bawah, tapi waktu di tangga, diusir oleh bapak mereka. Udah jangan lihat-lihat, pergi aja ke atas. Papa sama mama lagi berunding. So, Timothy dan Mary naik lagi ke atas, cuman bisa ngedengerin aja suara pakbuk, teriakan, bla bla. 2 jam kemudian, ada orang yang datang ke rumah. Mereka dengar suara kakek dan nenek mereka, yaitu orang tua dari Jeff. Terus juga ada suara 2 laki-laki yang nggak mereka kenal. Beberapa menit kemudian, suara ambulans. Sekitar jam 5 di pagi hari itu, Jeff menelpon kedua orang tuanya, ngabarin kalau dia dan Jill terluka. Kedua orang tuanya yang panik langsung ngajak salah satu anak mereka untuk ikut, dan juga ada satu dokter keluarga yang dipanggil. Mereka nggak tahu seberapa parah luka Jeff dan Jill, tapi waktu dokter datang, dokter ini langsung nyuruh untuk nelpon 911, telepon ambulans. Ngapain nelpon aku? Ini istri kamu sekarat.
Darah bener-bener ada di mana-mana. Di ruang tamu, di depan pintu, di dapur, bahkan sampai ke halaman belakang. Makanya diteleponlah 911. Begitu petugas ambulans datang, mereka ngelihat ada 2 orang yang berdiri di depan rumah. Jeff yang cuman pakai kolor, dan saudara laki-lakinya yang kelihatan panik. Menurut petugas kepolisian yang pertama kali datang ke rumah, memang ada banyak darah di rumah itu, tapi kelihatan ada juga banyak yang udah dibersihin. Dan menurut mereka ini aneh banget. Kenapa orang pertama yang ditelepon oleh Jeff justru orang tuanya? Bukan polisi, bukan ambulans, padahal kondisi Jill waktu itu hampir bisa dibilang nggak bisa diselamatin. Jill beruntung banget. Dia masih kuat bertahan sampai masuk rumah sakit meskipun sempat koma. Ditanyalah oleh polisi, sebenarnya apa yang terjadi, kenapa istri kamu bisa sampai sekarat? Jeff cerita. Jadi sebenarnya dia bilang, beberapa hari setelah perceraian, Jill sering bertingkah aneh. Sering tiba-tiba bangun malam-malam teriak-teriak. Dan hari itu, Jill kayak nyari masalah. Narik Jeff, terus pengen nyekek Jeff dan teriak-teriak sendiri. Jeff berusaha melindungi diri. Tapi waktu Jeff ngeliat Jill bawa pisau dapur, Jeff otomatis takut. Apalagi Jill menusuk dia di bagian lengan. Jeff yang berusaha untuk melindungi diri, ngambil tongkat baseball dan langsung memukul Jill. Waktu diperiksa oleh polisi, memang di lengan Jeff ada luka yang diakibatkan senjata tajam, tapi cetek banget. Kayak, ya luka goresan biasa. Kok bisa-bisanya Jeff mukulin Jill sampai sekarat, kalau misalnya lukanya cuma sekecil itu? Jeff cerita, dia dan Jill baru berantem sekitar jam 4:30 pagi. Padahal, waktu polisi nanya dengan Timothy dan Mary, mereka langsung bilang, enggak, papa dan mama berantem dari sekitar jam 2 malam. Yang berarti Jeff nunggu 3 jam, entah dia nyiksa Jill, atau emang dia nunggu sampai 3 jam baru nelpon seseorang untuk nolong. Ini yang membuat polisi bingung dan yakin banget pasti ada cerita yang lebih dibalik pengakuan Jeff. Makanya, Jeff ditahan di penjara sebagai terduga pelaku KDRT. Tapi besok harinya, dia langsung dibebaskan oleh keluarganya yang membayar uang jaminan sebanyak sekitar 1,4 miliar. So, Jeff bebas. Jill yang sempat koma, sadar nggak sadar, setelah seminggu dirawat secara intens, akhirnya membuka mata. Jill bilang ke keluarganya dia juga dipukul di halaman belakang pakai sekop oleh Jeff. Dan sebenarnya beberapa hari sebelumnya, Jill pernah ngalamin kejadian yang aneh. Jeff nyuruh dia ke ruang bawah tanah untuk ngasih lihat sesuatu. Tapi Jill ngerasa kayak ada yang nggak beres, jadi Jill nggak mau. Mungkin waktu itu Jeff mau ngabisin dia di ruang bawah tanah itu. Pokoknya, Jill bilang ke keluarganya, dia nggak rela anak-anaknya dirawat oleh keluarga Jeff. Jeff mukulin aku dengan tujuan pengen menghabisi aku yakin banget. Please bawa anak-anak aku keluar, kalian aja yang jaga. Dengan pengakuan Jill, semakin kuatlah dugaan polisi kalau emang ini percobaan pembunuhan. Sayangnya, Jill nggak bisa komentar lebih lanjut karena dia sakit lagi, kondisinya down, ada infeksi meningitis di bagian otak. Bener-bener ya, Jill masih bisa hidup aja tuh udah anugerah dari Tuhan. Jill tuh udah dioperasi sampai bagian kepalanya tuh udah dibuka. Dan karena itulah dia juga kena infeksi meningitis. Terjadi beberapa pembengkakan otak, dan selama 6 bulan, Jill menjalani sekitar 15 operasi. Kalau kita hitung-hitung nih, sebulan dia bisa operasi lebih dari 2 kali. Sempat ada harapan, gak ada harapan. Dan mungkin karena Jill gak mau ninggalin anak-anaknya, makanya dia berusaha banget untuk kuat. Di 3 operasi terakhir, kondisi Jill udah mulai sangat membaik. Sampai dokter bilang, mereka optimis. Jill udah melewati masa-masa kritis, sekarang tinggal penyembuhan aja. Jill udah bisa jalan, udah bisa ngobrol, udah bisa duduk, bisa makan, pokoknya udah sangat-sangat normal. Tiap keluarga yang datang untuk menjenguk, Jill selalu bisa melayani, ngajak ngobrol. Bener-bener vibes-nya itu udah Jill sehat. Keluarganya udah nyari-nyari tempat rehabilitasi terbaik untuk Jill. Jadi begitu Jill keluar dari rumah sakit nih, untuk gerakin badannya lagi kayak semula, itu terapi rehabilitasi di mana yang paling bagus. Seoptimis itu. Mereka nggak tahu, di balik kebahagiaan mereka, ada Jeff yang bingung, dan karena Jeff sudah bebas gara-gara uang jaminan, dia punya rencana lain. Jeff nyari di internet, gimana cara meracuni orang? Gimana caranya mendapatkan racun sianida? Dan ternyata sianida itu sulit untuk didapatkan, cuman dijual ke tempat-tempat yang terpercaya, karena ya bahaya, ya kan?
Dan Jeff kepikiran untuk nyari pabrik di kota tetangga yang menggunakan cyanida. Gak tahu gimana cara dia ngecek risetnya ya. Ini orang gak mau cari kerja tapi risetnya bagus. Dia nemulah perusahaan yang memang biasa ngorder cyanida untuk jadi bahan di pabrik. Jeff ngendep-ngendep masuk ke dalam pabrik ini untuk nyari tahu siapa sih nama petugas yang bertanggung jawab untuk mengorder barang-barang. Ketemulah ada nama satu pegawai, sebut aja namanya Rani. Jeff maling salah satu surat yang ada di perusahaan itu, dia contoh tuh kop suratnya, logonya, terus dia taruh nama Rani. So dia tuh pura-pura jadi Rani, mesen cyanida dalam jumlah yang kecil. Begitu surat jadi, Jeff juga ngecek dulu nih, kira-kira bisa nggak dia menyabotase pengiriman dari kang paket ke pabrik. Berdandanlah si Jeff ini. Dia pelajari kapan mas-mas paket datang, sekitar jam berapa. Begitu tahu nih jadwalnya, Jeff berdiri di dekat situ. Datanglah mobil paket, turun mas-mas paketnya. Dan Jeff langsung bilang, mas, mau nganter paket? Sini buat saya saja, nanti saya yang bawa masuk ke dalam. Mas paketnya nggak curiga. Jeff tanda tangan pakai nama palsu, terus pura-pura kayak mau masuk ke dalam. Berhasil ternyata. Ya udah, menurut Jeff rencananya matang. Surat palsu tadi yang dia tulis untuk order cyanida langsung dikirim. Terus Jeff nunggu. Setiap kali ada mas-mas paket datang, Jeff langsung cepet-cepet ke depan. Tapi setelah 2 kali mencoba untuk menyabotase paket, cyanida yang dia order belum ada. Dan mas-mas paket ini mulai curiga. Kenapa ya bapak-bapak ini udah 2 kali loh? 3 kali malah berusaha untuk ngambil paket. Diamatinlah oleh mas-mas ini. Dia inisiatif nyatet plat mobilnya Jeff. Yang waktu itu sebenarnya Jeff pakai mobil adiknya. Di dalam pabrik, orang asli yang bertanggung jawab dalam pemesanan barang-barang bingung. Kok tiba-tiba ada 2 paket yang isinya sama, diorder di hari yang berbeda. Cyanida tapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Ini tuh aneh banget. Mereka nih pabrik. Kalau misalnya mereka order cyanida atau barang zat lain, itu pasti bergalon-galon. Ini cuma dalam jumlah yang kecil banget. Jadi dia tahu, ini pasti ada orang entah siapa yang main-main order sendiri. Jeff masih berusaha untuk ngirim surat. Dan untuk kali ini, Jeff berhasil mendapatkan paket yang dia inginkan. Tapi tadi, udah ditandai oleh tukang paket. Berhubung ini tuh zat yang berbahaya, mereka sebenarnya ngelapor ke polisi. Tapi, karena ini tuh pabrik di kota sebelah, polisi di kota tempat Jill tinggal nggak tahu bahwa ada oknum yang order cyanida secara fiktif. Bukan fiktif sih namanya, tapi kalian ngerti kan maksud aku gimana. Begitu Jeff mendapatkan racun cyanida yang dia inginkan, racun ini dia sembunyiin di dalam kotak berisi glitter milik anaknya. Lalu pada tanggal 27 Oktober 1998, Jeff yang mencuri salah satu seragam petugas yang bekerja di rumah sakit tempat Jill dirawat, langsung berdandan layaknya petugas itu. Dia beli wig, dia pakai wignya, jadi rambutnya tuh acak-acakan. Dan mulailah malam itu dia menyelundup masuk. Tapi itu tadi, dia lumayan menarik perhatian orang-orang, dan sayangnya Jeff masih sempat masuk ke tempat Jill dirawat. Padahal udah ada beberapa foto Jeff yang ditempel untuk memberitahu para pekerja di rumah sakit kalau ada orang itu tuh yang difoto, jangan kasih masuk. Tapi Jeff berhasil menemukan Jill, dia lepas selang yang menutup wajah Jill dan langsung meneteskan racun cyanida yang secara cepat dalam beberapa jam mengambil nyawa Jill. Begitu Jeff keluar dari ruangan Jill, barulah ada suster yang ngerasa, aneh banget ini orang. Rambutnya aneh, seragamnya aneh, dan gak ada tulisan nama. Dia yang punya firasat buruk langsung ngecek ke ruangan Jill dan ternyata Jill ditemukan dalam keadaan sekarat. Pihak kepolisian yang ditelepon langsung datang ke rumah orang tua Jeff karena Jeff tinggal di situ. Dan waktu diwawancarain, ibunya Jeff yang bernama Patty yang sangat religius tadi nyuruh salah satu anaknya untuk ngambil barang penting di halaman belakang. Dari belakang, polisi ngebuntutin. Terus dilakukanlah pemeriksaan dan dari situ mereka menemukan beberapa botol racun cyanida. Yang secara gak langsung menunjukkan bahwa anggota keluarga Jeff kayaknya tahu tentang keberadaan racun itu. Setahun kemudian Jeff didakwa hukuman mati. Sayangnya, ada beberapa perselisihan di pengadilan yang membuat hukuman mati ini dibatalkan. Jadi Jeff
dihukum seumur hidup di penjara dan bisa bebas di tahun 2030 nanti, di tahun 2036 saat dia sudah berusia 75 tahun. Kakaknya Jill enggak rela. Dia bilang dia akan terus hidup untuk memastikan Jeff nggak akan pernah bebas. Semenjak kematian Jill, kakaknya Jill dan suaminya mendirikan organisasi yang bertujuan untuk melindungi korban KDRT agar tidak ada Jill-Jill lain di dunia ini. Mereka juga membuat Jill Law atau hukum Jill, sebuah undang-undang yang mereka desak untuk diresmikan oleh pengadilan dan sistem hukum di New York bahwa pelaku KDRT tidak boleh dibebaskan meskipun dengan uang jaminan. Bayangin, kalau Jeff waktu itu nggak bebas gara-gara uang jaminan, Jill pasti masih hidup. Seenggak-enggaknya punya kesempatan untuk hidup. Hak asuh Timothy dan Mary jatuh ke tangan kakaknya Jill. Mereka dianggap sebagai anak. Di dalam rumah mereka, tepatnya di ruang tamu, ada sudut khusus yang didedikasikan untuk Jill. Untungnya, kedua anak ini bisa tumbuh secara normal. Mereka berdua udah punya kehidupan masing-masing. Timothy bekerja di bidang medis. Begitu juga dengan Mary yang sudah bekerja, sudah S2. Pokoknya anak-anak ini untung banget punya tante yang baik hati. Sedangkan Patty, dia kayaknya masih berusaha untuk menyelamatkan Jeff. Sampai akhir hayatnya masih terus berusaha untuk melindungi keenam anak laki-lakinya, terutama Jeff. Dan itulah akhir dari Jill Cahill. Seringkali KDRT dianggap sebagai kasus yang biasa-biasa aja, lumrah terjadi, padahal kita nggak boleh menormalisasikan KDRT. KDRT itu tidak dorong-dorongan bercanda, oke lah. Kita bisa kan membedakan mana yang KDRT, mana yang bercanda. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi pada kita, orang-orang di sekitar kita, dan mudah-mudahan nggak terjadi di manapun sih. Tapi ya, memang susah untuk bilang kalau KDRT tidak terjadi dimanapun. Mudah-mudahan korbannya semakin sedikit. Kalau bisa nggak ada deh. Baik kekerasan oleh laki-laki maupun dari perempuan, semuanya salah. Sebelum mengakhiri video ini, please untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa mencapai 100.000. I'll see you guys very very soon in the next video. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Please stay safe, take care, and stay alive.